Today, 27th of December, year 2011, on Tuesday. So, half of our retreat, practicing our mind with the object according to the Buddha's teaching as a Dhamma, Satipatthana Vipassana meditation. We must know what we are doing. Hari ini adalah tanggal 27 Desember tahun 2011, hari Selasa. Waktu retreat telah memakan separuh dari total waktu yang diadakan. Latihan kita adalah melatih batin dengan menggunakan objek berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sebagai Dhamma, yaitu meditasi Satipatthana Vipassana. Anda haruslah mengetahui apa yang Anda kerjakan. Satipatthana, that is mindfulness, 4 foundations of mindfulness. Vipassana, anicca akarena vividam passatiti. Vipassana, that is Vipassana. They are mentioned in Pali. Anicca akarena. Anicca adi akara. Anicca means impermanent. Adi means suffering and non-self. Akara means action. This character, with this character, vividam passatiti. Vividam means especially pay attention very carefully. Passati is seeing. Seeing means here not see by eye, see by wisdom. So after see you can understand like that. That is called Vipassana. People may say, what is a Vipassana? Vipassana is we seeing the reality as natural as they are. But not yet reached to the anicca akarena, that means not yet Vipassana. We must see, arise, pass away, changing, impermanency. That is. Now, our yogi 5 days, majority, when we interview time, I ask, how you note, what is arise? How you note, let's say, pain. How you note pain, you note. So, unpleasurable sensation arise as a pain. So it is arising. When we note pain. How is that? Oh, it's changing. Some they say disappear, pass away, no more, come back to the. That is really what we can see. Changing, it is real, not permanent already. Correct? We can say that you reach to that arising and passing away. We can see arising and passing away. Then we can know it is impermanent. But for a while only. We need to develop that momentary wisdom. Because moment by moment we concentrate, we see, that momentary concentration we develop
become a constant, deeply to understand of these characteristics. One characteristic, if you can see clearly, all we can see one. Why? If you see impermanent thing is not happiness, always suffer one. In daily life also, permanent thing is what we think is a limited permanent. We can say we cannot see movement by movement, impermanent, changing, but they have covered by gana. Gana means a solid process. We have santati gana, khana, santati, adda. Khana means movement, but difficult to see in our daily life. How we can see is one process finish only, we can know or it is changing, permanent. For example, we make outside the color. Each color we paint, very beautiful, new one. After 1 year, you see the color will change. That is 1 year process. It's change every day is change one. But we can notice until so long time only we can see, oh, it's changing like that. Before that, we think of, oh, very beautiful, it is permanent. Because we cannot see movement by movement changing. That is concentration, because of concentration. Now, we concentrate, whatever it is. So, everything is come and go. Itchy, tension, pain, even though rising and falling also. Part by part, bit by bit is changing. Keep on changing. Then, with mindfulness only we can make clear. That is why the Buddha always mentioned Apamadena Sampadena. Be mindful not to forget. Constant mindfulness is apamada. Pamada means forget. When we forget, if really we can say maybe a bit roots. Mada omade. Mada means forget. The person who forget the same as crazy. Fool, they say. Foolish. Become a foolish. Sometimes in our mind we want to do something. For a while our mind slip, we forget. For example, from upstairs to go downstairs. We go want to do something. When you reach downstairs, have to think back there. What I have to do, come here. Got that experience or not in our life? Sometimes slip in our mind. That is called mindfulness. If you get constant mindfulness, everything is we can see clearly. That is vipassana. At home also can do. In office, wherever the mindfulness is very important. Sati, that is called in Pali. Sati Patthana atau perhatian penuh. 4 landasan perhatian penuh. Vipassana telah disebutkan dalam kata Tatapata Pali yaitu Anicati Akarena Wiwidang Pasatiti Vipassana, yang artinya adalah
anicca adalah ketidakkekalan. Ati artinya adalah penderitaan atau konsep. Dan akarena adalah karakteristik. Wiwidang pasatiti. Wiwidang artinya adalah memberikan perhatian yang khusus dengan berhati-hati. Sedangkan pasati artinya adalah melihat. Melihat di sini tidak hanya dengan mata harfiah, tetapi dengan menggunakan mata kebijaksanaan. Dengan demikian, vipassana artinya adalah melihat dengan menggunakan perhatian yang khusus, yang berhati-hati, sifat melihat dengan jelas, dengan penuh perhatian dan berhati-hati, sifat-sifat dari penderitaan atau ketidakkekalan tersebut. Atau dengan kata lain, vipassana adalah melihat sifat alami sebagaimana adanya. Tetapi ketika Anda berlatih dan Anda belum mencapai tingkatan anicca-ti akarena, maka bukanlah merupakan vipassana. Anda haruslah dapat melihat muncul, berubah ketidakkekalan tersebut. Seperti para yogi yang ada di sini, Anda semua telah berlatih selama 5 hari. Sebagian besar dari para yogi yang melakukan interview akan diberi pertanyaan oleh Sayadaw, apa yang Anda catat dan bagaimana munculnya. Sebagai contoh adalah ketika Anda mengamati rasa sakit. Bagaimana Anda mencatat rasa sakit tersebut? Rasa sakit adalah salah satu bentuk dari sensasi yang tidak menyenangkan, yang muncul sebagai rasa sakit. Ketika rasa sakit ini muncul, maka ketika Anda mencatat sakit, bagaimana rasa sakit tersebut? Rasa sakit tersebut akan berubah-ubah. Kadangkala dari beberapa yogi mengatakan rasa sakit itu menghilang, tidak ada lagi, dan kemudian mereka kembali ke kembung kempis. Ketika kita benar-benar melihatnya, maka kita akan melihat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah ketidakkekalan yang sebenarnya. Anda yang telah mampu melihat muncul dan tenggelamnya, maka Anda mengetahui bahwa apa yang Anda amati adalah tidak kekal. Hanya sesaat Anda mampu melihat ketidakkekalan tersebut, perubahan muncul dan tenggelamnya objek yang Anda amati. Anda perlu untuk mengembangkan lebih jauh lagi pengamatan Anda. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kebijaksanaan yang bersifat sesaat karena karena konsentrasi sesaat yang Anda dapatkan ketika Anda melihat objek tersebut. Ketika kebijaksanaan yang bersifat sesaat ini berkembang, maka Anda akan sampai ke pengertian. Pengertian yang dalam ini Anda akan mengetahui salah satu karakteristik dari anicca, dukkha, dan anatta. Ketika Anda mampu melihat salah satu karakteristik tersebut dengan jelas, maka sifat-sifat atau karakteristik yang lain pun akan Anda lihat juga. Ketidakkekalan adalah merupakan sesuatu yang tidak membahagiakan, selalu membawa penderitaan. Di dalam kehidupan sehari-hari juga demikian adanya. Ketidakkekalan adalah kekekalan yang hanya bersifat terbatas. Anda tidak akan melihatnya bersifat permanen. Anda melihat hanya kekekalan tersebut dari satu saat ke saat yang lain saja, selalu berubah-ubah. Tetapi apa yang kita lihat itu ditutupi oleh gana atau proses yang utuh, sehingga apa yang Anda lihat hanya sesaat demi sesaat saja. Anda sangat susah untuk melihatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk dapat melihat satu proses sampai akhir? Ketika kita mampu melihat proses tersebut, kita hanya melihat satu proses yang telah berakhir saja. Kita mengetahuinya sebagai perubahan atau sesuatu yang tidak kekal. Kita tidak dapat melihatnya dari satu proses ke proses lainnya secara detail. Kita hanya dapat melihatnya ketika satu proses itu telah berakhir. Sebagai contoh, ketika kita membuat suatu warna,
dan mengecat di dinding Anda. Anda melihat warna tersebut sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang baru. Hanya setelah 1 tahun, Anda akan mampu melihat perubahan warna tersebut. Proses telah terjadi selama 1 tahun tersebut. Tapi sebenarnya perubahan ini telah terjadi setiap harinya, tetapi kita tidak mampu mengetahuinya. Sampai akhirnya setelah 1 tahun berlalu, kita barulah dapat melihat dengan jelas perubahan yang terjadi. Apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang permanen, karena kita tidak mampu melihat proses secara utuh, proses yang berubah-ubah dari satu saat ke saat yang lainnya. Untuk mampu melihat proses perubahan tersebut dari satu saat ke saat yang lainnya, memerlukan konsentrasi. Sekarang Anda mempunyai konsentrasi untuk melihat apapun sebagaimana adanya. Dan dengan demikian Anda melihat bahwa segala sesuatu datang dan pergi. Sebagai contoh adalah rasa gatal, tegang, rasa sakit, bahkan juga kembung kempis perut Anda. Setahap demi setahap, satu bagian demi satu bagian, selalu berubah-ubah. Hanya dengan perhatian penuh, Anda dapat melihat dengan jelas perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itulah mengapa Sang Buddha selalu mengatakan, apa madena sampadeta, berperhatian penuhlah, jangan lupa memiliki perhatian penuh yang bersifat konstan. Pamada artinya adalah lupa. Sedikit Anda lupa, Anda tidak akan mampu melihatnya dengan jelas. Mada artinya adalah lupa. Lupa, ketika Anda lupa, maka orang yang lupa tersebut dapat dikatakan adalah orang yang gila atau dapat dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kadangkala perhatian penuh ketika kita mau melakukan sesuatu dan pada saat itu, satu saat Anda lupa, sebagai contoh ketika Anda turun dari tangga, dari atas ke bawah. Ketika Anda lupa satu saat tersebut, ketika Anda mencapai tangga yang terakhir, maka Anda akan berpikir kembali, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan di saat itu setelah Anda mencapai anak tangga yang terakhir. Kadangkala Anda akan mendapatkan pengalaman seperti ini. Pada saat itu, perhatian penuh Anda telah lolos dari batin Anda. Jika Anda mampu mempertahankan perhatian penuh yang bersifat konstan ini, Anda akan dapat melihat perubahan-perubahan tersebut. Ketika Anda berada di rumah ataupun berada di kantor Anda, apapun yang Anda lakukan, jika perhatian penuh ini selalu ada bersama batin Anda, maka Anda tidak akan pernah lupa. Hal ini sangatlah penting. So, sati, the characteristic of the sati, the characteristics of the mindfulness. Sati apila pana lakhana, pagahana lakhana. They have 2 characteristics. Apila pana lakhana means it cannot floating. Pila pana means floating. Apila pana, never floating. Floating means, for example, like balloon. Balloon is you put on the surface of the water. That is cannot stable. The wind blow here, that fellow flow. Wind blow that side, they go that side. Always he cannot get. That is no sati. That is a floating. Sati is never flow. Never flow means like stone. The stone you put on the surface of the water.
They cannot flow here and there. Directly, they go down to the bottom of the water. Straight away, touching to the bone. Very firm, they can go in, can get. That is the mindfulness. The person who have mindfulness, they are very firm the object. You cannot floating here and there. If you're floating here and there, that means our mindfulness is not matured. That's why it's always yogi we remind, not floating, must make sure, have to catch the object and put effort because of this. So another character is Pagahana. Pagahana means is the person who have mindfulness, they are lift up yourself. Surely got self-confidence. Because you are very firm, then you have self-confidence. Because of mindfulness, lift up, got some sort of confidence. That is characteristics of the mindfulness. Karakteristik dari sati atau perhatian penuh ada dua. Yang pertama dalam bahasa Pali dikatakan sebagai api lapana lakhana. Sedangkan yang kedua adalah pakanena lakhana. Api lapana lakhana artinya adalah tidak mengambang. Pilapana artinya adalah mengambang. Dan api lapana adalah lawan katanya, tidak akan pernah mengambang. Sebagai contoh seperti balon yang diletakkan di atas permukaan air. Ketika balon ini diletakkan di atas permukaan air, maka balon itu tidak akan menjadi stabil, tinggal diam di atas permukaan air. Ketika angin bertiup dari kanan, maka balon itu akan bergerak ke arah kiri. Sebaliknya, ketika angin bertiup dari arah kiri, maka balon itu akan bergerak ke arah kanan. Batin tidak stabil, selalu berubah-ubah. Kondisi seperti ini disebutkan tidak memiliki sati. Sedangkan sati artinya adalah tidak pernah mengambang. Dapat diibaratkan seperti batu yang diletakkan di atas permukaan air. Ketika batu ini diletakkan di atas permukaan air, maka batu ini tidak akan bergerak mengambang kian kemari. Tetapi dengan segera batu itu akan tenggelam ke dasar permukaan air tersebut. Ke dasar air tersebut. Dan akhirnya menyentuh dasar dari air itu. Dengan demikian maka sati adalah kokoh ketika langsung bergerak masuk ke dasar. Seseorang yang memiliki perhatian penuh, maka ia akan kokoh ke objek yang diperhatikannya, tidak mengambang kian kemari. Ketika mengambang kian kemari memperhatikan objek, maka dapat dikatakan bahwa perhatian penuh orang tersebut di saat itu tidaklah matang, belumlah menjadi matang. Oleh karena itu, mengapa Sayadaw selalu mengingatkan yogi untuk tidak mengambang, untuk selalu memastikan, untuk menangkap objek dan mengerahkan usaha. Karakteristik yang lain, yang kedua adalah pakanena. Artinya adalah seseorang yang memiliki perhatian penuh, maka ia akan mampu mengangkat atau menaikkan dirinya. Di dalam diri orang tersebut akan memiliki keyakinan atau kepercayaan diri. Karena sangat kokoh, maka orang itu akan memiliki keyakinan diri atau kepercayaan diri. Karena itulah, maka seseorang yang memiliki perhatian penuh, ia akan mampu mengangkat dirinya. Dan dengan demikian,
ia akan memiliki keyakinan atau kepercayaan diri. What it is? Function. The function is in Pali, asammosanaya ratha. Asammosana means, sammosana means blur, forget. Asammosana means cannot forget one, never forget. Very firm what you are doing one. That is sati job, sati function. During the Buddha's time, Ananda, everybody heard about this Reverend Ananda. He can recite all the Tipitaka, never forget, firmly because of sati. His mindfulness, very strong mindfulness. Whatever Buddha give talk, he memorized, never forget. Like that of. That is sati function. Fungsi dari sati adalah asamosa, rasa. Samosa artinya adalah kabur atau lupa. Sedangkan asamosa artinya tidak pernah lupa, sangat kokoh terhadap apapun yang Anda lakukan. Ini adalah fungsi dari sati. Pada zaman Sang Buddha, Bante Ananda, beliau mampu mengulang kembali semua Tipitaka, tidak pernah lupa, memiliki ingatan yang kokoh karena sati atau perhatian penuh yang dimilikinya. Sangat kekuatan perhatian penuh dari Bante Ananda sangatlah kuat. Oleh karena itu, apapun yang Dhammadesana atau Dhammadesana yang diberikan oleh Sang Buddha, Bante Ananda selalu mengingatnya dan tidak pernah lupa. Ini adalah fungsi dari sati. Its appearance, Pechupatthana. Pechupatthana is how do we know is sati is. There is appearance. There is arakha Pechupatthana. Arakha Pechupatthana is can take care of our life. How it is take care? Arakha means take care. So, sati, if the person who have mindfulness, this mindfulness take care of whatever we are doing, not wrong, cannot make mistake. Very firm, very clear of what you are doing. Nobody in this world, nobody want to commit the mistake purposely. That is why if you have sati, that sati take care of your life, you never wrong. Many things is we got problem in our life because of lack of the mindfulness. For example, car accident, because of the lack of the mindfulness. When you fall down, lack of the mindfulness. Sometimes we not mindful, knock to the stone, our leg broken, the blood come out. Also, you have mindfulness, everything is taken care by this mindfulness. That is why we feel its appearance is arakha Pechupatthana. That is take care of our life. What we feel. Everybody.
Selanjutnya adalah penampilan atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai picu patana. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sati atau perhatian penuh itu ada? Dalam bahasa Pali dikatakan sebagai araka picu patana, yang artinya adalah perhatian penuh ini dapat menjaga batin kita. Bagaimana perhatian penuh ini dapat menjaga batin kita? Araka artinya adalah menjaga. Seseorang yang memiliki perhatian penuh, maka perhatian penuh ini akan menjaga apapun yang kita lakukan supaya tidak menjadi salah. Kita tidak akan membuat kesalahan dengan adanya perhatian penuh tersebut. Sesuatu apapun yang kita lakukan, kita dapat melakukannya dengan jelas, dengan kokoh. Tidak ada satupun yang berkeinginan untuk membuat kesalahan dengan sengaja. Ketika Anda memiliki sati atau perhatian penuh ini, maka sati atau perhatian penuh ini akan menjaga hidup Anda. Tidak akan membuat kesalahan di dalam apapun yang Anda lakukan. Setiap waktu kita membuat permasalahan di dalam kehidupan karena kurangnya perhatian penuh ini. Sebagai contoh adalah ketika Anda mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil ini terjadi karena kurangnya perhatian penuh Anda di saat itu. Demikian juga ketika Anda jatuh, ketika Anda terantuk batu, dan karena luka itu darah mengalir keluar. Semua ini adalah karena kurangnya perhatian penuh di saat itu dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki perhatian penuh, maka perhatian penuh ini akan menjaga apapun yang kita lakukan. Ini adalah penampilan atau bagaimana kita dapat mengetahui bahwa perhatian penuh atau sati itu ada atau hadir. Yang dikatakan tadi araka picu patana. Perhatian penuh ini akan menjaga kehidupan kita. It's approximate cause of sati. Approximate cause of it is Tira sanya padatta. Tira sanya means tira is very firm, sanya is perception. Perception, perceive very firm, then the sati will arise. That is why what we ask to note is you firmly, if you note, then your perception firm, then sati continuously if you can get. Kaya di sati patthana. Kaya di means is kaya nupassana, vedana nupassana, citta nupassana, dhamma nupassana. That is cultivating the cause of sati. This sati leads to the nibbana. That is why now we are practicing this sati according to the satipatthana, contemplating to our body, that is kaya nupassana. Contemplating to our feeling, many sensations rising, falling on the body also, we feel with the movement of sensation. That is not really seeing. We feel how it is rise, how it is fall. Very obvious sensation is pain. Some yogi, they got tension, tense, also itchy, stiffness, all are based on the feeling. Based on the feeling on our body. That's kaya nupassana and vedana nupassana together. So, sometimes we think
we note the thinking. Think is with the mind. Without mind, we cannot think. Whatever planning, imagine, all the thing is citta, based on the citta, on our mind. Also, we can say restless, got doubts, also slop and torpor. All are come from the mind one. That is why we contemplate on the mind also. By mindfulness, we can get the benefits of the Cittanupassana. Cittanupassana means contemplating on our mind. Also, here, Dhammanupassana, easy to understand, is whatever we are seeing, whatever we are hearing, whatever we are smelling, tasting, touching. These 5 sense door, all are Dhammanupassana. That is why we give the instruction on the first day, whatever you are seeing, must note seeing. Whatever we are hearing, must note hearing. Don't care about what sound is that. Go to the reality. For example, you seeing visible object. That is the reality. If you cannot reach to the visible object, in our mind, the concept take over. Wow, this lady beautiful. This scenery is what? All that is a concept. So, what we can see is only visible object. Some sort like that. That visible object cannot see by ear. We can say, ear can take the sound object. Nose can take the smell. Good or bad, doesn't matter. Reality is there. Tongue only can take the taste. Body, we can touch. Touching, good or bad is make us, good or bad is come from the concept, make us, defilement will arise. Why? For example, if you see very beautiful, if you lack of noting, seeing, if you not note, if you lack of note, you without noting, when you see that object is very beautiful in your mind, you like it. If you like, that means greed arises. After greed is unwholesome. It's akusala. So when the visible object is, if you don't like, very ugly, let's say the person who quarrel with you, you see that person, straight away, why that person come to here? Come and disturb to our what? Then come out the anger, come out. Yogi have to avoid this greed, hatred, delusion. Because we have to note. When you note, seeing. Don't see is male or female or beautiful or ugly or whatever. I see visible object. Enough already. Stop. Pay attention. And we can understand when we got seeing or light. Because of light, we can see. If no light, I cannot see. Or because of object, I can see. If no visible object, I cannot see. Because of eye base, I can see. No eye base, I cannot see. It's the blind person who cannot see. Because of contact. Contact means is
the object and your mind is nothing is covered in front, then only can get the contact. Say in Pali is a phassa. So then only we can see. Many causes, also manasikara, you have to pay attention, only we can see. Many causes to get one seeing consciousness. Then we just note seeing, then greed, hatred, delusion cannot arise to our mind. That is only just seeing and stop, hearing and stop, tasting and stop, smelling and stop. They cannot prolong. After you greed, then prolong, want to get. Many things is, if legally can get, not bad. Sometimes is illegal. We want to get, that has got a problem already. That is why yogi, to avoid all these kind of defilement, lobha, dosa, moha, because of that we give the instruction, whatever you see, just note seeing. Whatever we hear, just note hearing. Don't think of what sound is that, how disturb to me, some sort like that. If you thinking, gone already. Just hearing. Okay, the sound object, reality. That type of condition, without concentration enough, cannot get one. Our mind used to go to the concept. Is the concentration built up? For example, now is our yogi, we can say very short time practicing. Concentration is not very strong enough. About 1 month, about 1.5 months, if you train your mind like that, very clear of whatever you see, nothing already for you. Just seeing. Whatever you hear, also hearing. Nothing disturb to us already. That is based on concentration. Concentration also without mindfulness is cannot. There's mindfulness and concentration strong enough already, then many vipassana knowledge, vipassana jnana, understanding. That understanding will appear. That is called wisdom. Apakah penyebab yang menyebabkan sati ini muncul? Dalam bahasa Pali dikatakan sebagai tirasanya pada tanah. Tira artinya adalah kokoh, sedangkan sanya artinya adalah persepsi. Persepsi yang dengan kokoh, yang ada dengan kokoh, maka sati atau perhatian penuh akan muncul. Oleh karena itulah mengapa kita meminta Anda untuk melakukan pencatatan. Ketika Anda melakukan pencatatan, maka dengan pencatatan ini yang terus-menerus Anda lakukan dengan kokoh, maka persepsi Anda pun akan menjadi kokoh. Oleh karena itulah dengan persepsi yang kokoh tersebut, maka sati atau perhatian penuh akan muncul. Kayati satipatthana, seperti kaya nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dan dhamma nupassana adalah penyebab dari sati. Dengan sati ini maka akan mampu untuk mencapai nibbana. Kaya nupassana atau perenungan terhadap
tubuh. Wedana Nupassana adalah perenungan terhadap perasaan. Citta Nupassana adalah perenungan terhadap batin. Dan Dhamma Nupassana adalah perenungan terhadap Dhamma. Atau melalui 5 pintu indria. Oleh karena itulah kita berlatih sati ini berdasarkan satipatthana. Perenungan terhadap tubuh atau kaya nupassana. Perenungan terhadap perasaan atau sensasi. Seperti contoh ketika kita mengamati kembung kempis. Ketika kita mengamati kembung kempis tersebut, kita merasakan gerakan dari perut kita. Kita tidak benar-benar melihat gerakan tersebut, tetapi kita merasakan bagaimana kembung dan bagaimana kempis itu terjadi. Ketika kita mengamati, maka pada saat Anda mengamati objek tersebut, demikian juga ketika yogi mendapatkan rasa tegang, gatal, ataupun rasa kaku. Apa yang Anda rasakan saat itu semuanya adalah berdasarkan kepada perasaan yang muncul di tubuh kita. Dengan demikian, maka pada saat itu Wedana Nupassana dan Kaya Nupassana dilakukan bersama-sama, perenungan terhadap tubuh dan perenungan terhadap perasaan. Demikian juga kadangkala saat Anda berpikir, Anda diminta untuk mencatat, berpikir. Tanpa adanya batin, maka Anda tidak akan mampu untuk berpikir. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita bayangkan, semuanya berdasarkan kepada cita atau batin. Demikian juga dengan kegelisahan, keraguan-raguan, rasa malas ataupun mengantuk. Semuanya datang dari batin. Oleh karena itulah, mengapa perenungan terhadap batin ini dilakukan dengan perhatian penuh, maka Anda akan mendapatkan manfaat dari Citta Nupassana. Citta Nupassana adalah perenungan terhadap batin. Demikian juga dengan Dhamma Nupassana. Untuk dapat mengerti mengenai Dhamma Nupassana ini adalah apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda cium, apapun yang Anda rasakan, dan apapun yang Anda sentuh. 5 pintu indria, semuanya adalah Dhamma Nupassana. Oleh karena itulah mengapa di awal Anda diberikan instruksi. Ketika Anda melihat, Anda haruslah mencatat sebagai melihat. Ketika Anda mendengar, Anda haruslah mencatat mendengar. Anda tidak perlu peduli mengenai suara. Anda pergi ke realitas atau kenyataan. Sebagai contoh, ketika Anda melihat objek yang dapat dilihat, maka ketika Anda melihat objek tersebut, itu adalah realitas atau kenyataan. Anda dapat melihat objek tersebut ketika Anda tidak dapat mencatat, melihat dari objek yang dapat dilihat itu, maka konsep akan mengambil alih batin Anda. Anda akan melihat wanita yang cantik, pemandangan yang indah, dan sebagainya. Semua itu adalah konsep. Ketika Anda mampu melihat sesuatu hanya sebagai objek yang dapat dilihat, maka objek yang dapat dilihat itu hanya dapat dilihat melalui mata. Objek itu tidak dapat dilihat dengan telinga. Telinga hanya mampu menangkap suara. Demikian juga dengan hidung. Hidung mampu mencium. Bau yang harum ataupun bau yang buruk, itu tidaklah penting. Sebagai realitas sesungguhnya, kenyataan sesungguhnya adalah Anda mencium bau. Demikian juga dengan lidah. Lidah hanya merasakan dan tubuh hanya menyentuh. Sentuhan ini ada 2, sentuhan yang baik, sentuhan yang menyenangkan ataupun sentuhan yang tidak menyenangkan. Menyenangkan atau tidak menyenangkan semuanya datang dari konsep. Dengan konsep inilah maka kekotoran-kekotoran batin akan muncul. Mengapa demikian? Sebagai contoh, ketika Anda melihat sesuatu yang indah,
Jika Anda lupa atau kurang melakukan pencatatan, tidak mencatat sebagai melihat di saat itu, maka ketika Anda melihat objek tersebut sebagai sesuatu yang indah. Maka dalam batin Anda akan muncul Anda menyukai objek tersebut. Ketika Anda menyukai objek yang Anda lihat itu, maka keserakahan akan muncul. Keserakahan ini adalah sesuatu yang tidak baik atau aku salah. Ketika Anda melihat sesuatu yang tidak Anda sukai dengan kuat, sebagai contoh orang yang bertengkar sebelumnya dengan Anda, maka ketika Anda melihat orang tersebut, maka akan muncul dalam pikiran Anda, mengapa orang ini datang mengganggu saya? Kemarahan akan muncul dalam diri Anda. Oleh karena itulah, yogi haruslah menghindari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin ini. Semua ini adalah karena pencatatan. Dengan pencatatan, ketika Anda melihat, hanya mencatat sebagai melihat. Anda tidak melihat lelaki ataupun perempuan, cantik ataupun buruk. Anda hanya melihat suatu objek yang dapat ditangkap oleh mata saja. Ketika Anda mampu melihat suatu objek, hal ini cukup bagi Anda. Ketika Anda memberikan perhatian, maka Anda akan mampu mengerti bahwa ketika Anda melihat, kesadaran melihat ini dapat muncul karena adanya cahaya. Tanpa adanya cahaya yang cukup, Anda tidak akan mampu melihat. Yang kedua adalah karena objek. Kalau tidak ada objek yang dapat Anda lihat di saat itu, maka Anda tidak akan melihat sesuatu. Jika Anda tidak memiliki landasan indria mata yang baik, maka Anda tidak akan mampu melihat. Sebagai contoh, ketika Anda buta, Anda tidak akan mampu melihat sesuatu. Yang lain adalah karena kontak atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai pasa. Ketika batin dan objek dapat melakukan kontak tanpa tertutupi oleh sesuatu di antaranya, maka Anda mampu melihat. Karena adanya manasikara, karena Anda memberikan perhatian untuk melihat sesuatu, maka Anda dapat melihat. Begitu banyak sebab yang memunculkan satu kesadaran penglihatan. Oleh karena itulah, kita hanya perlu untuk mencatat sebagai melihat. Ketika Anda melakukan pencatatan melihat, maka keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin tidak akan muncul di dalam batin Anda. Dengan demikian, pada saat Anda melihat, Anda hanya melihat dan berhenti. Ketika Anda mendengar, Anda hanya mendengar dan berhenti. Demikian juga ketika Anda mencium, Anda merasakan atau Anda menyentuh. Hanya sampai di situ, tidak berlanjut lebih jauh. Demikian juga ketika Anda melihat sesuatu yang bagus. Ketika pikiran ini muncul di dalam diri Anda, sesuatu yang bagus, maka Anda berkeinginan untuk mendapatkannya. Ketika muncul keinginan ini, akan ada dua sebab. Jika Anda mendapatkannya dengan cara yang legal, maka hal ini tidak akan membuat masalah bagi Anda. Tetapi, jika Anda berkeinginan untuk mendapatkannya dengan cara yang ilegal, maka hal ini akan menyebabkan permasalahan muncul di dalam diri Anda. Yogi mencoba untuk dapat menghindari kekotoran-kekotoran batin ini, loba, dosa, dan moha, atau keserakahan, kemarahan, dan kegelapan batin. Oleh karena itulah kita memberikan instruksi kepada Anda. Apapun yang Anda lihat, Anda hanya mencatat sebagai melihat. Apapun yang Anda dengar, Anda mencatat sebagai mendengar. Demikian juga ketika Anda mencium, merasakan, atau menyentuh. Anda hanya mencatat sebagai mencium, merasakan, atau menyentuh. Jangan berpikir mengenai suara apa yang saya dengar, sebagai contoh ketika Anda mencatat sebagai mendengar. Dan juga jangan berpikir bahwa suara tersebut mengganggu diri kita.
Jika Anda berpikir, maka Anda telah hilang, Anda telah terbawa oleh apa yang Anda catat tersebut. Anda hanya perlu untuk mendengar suatu suara, mengamati, mendengar. Hal ini adalah merupakan kenyataan atau realitas. Kondisi ini dapat muncul jika Anda memiliki konsentrasi yang cukup. Jika konsentrasi Anda belumlah cukup, maka Anda tidak akan mampu melakukan pencatatan seperti itu. Batin kita terbiasa dengan konsep. Oleh karena itu, jika konsentrasi belumlah terbangun, belumlah menjadi kuat, maka seperti yogi yang Anda sekarang berada di sini, Anda berlatih dalam waktu yang sangat singkat. Konsentrasi Anda belumlah cukup kuat, tetapi jika Anda berlatih kurang lebih selama 1 bulan, maka Anda akan memiliki konsentrasi yang cukup kuat. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat, mengamati objek dengan sangat jelas. Apapun yang Anda lihat, Anda hanya mencatat sebagai melihat. Apapun yang Anda dengar, Anda mencatat sebagai mendengar. Demikian juga dari 3 pintu indera yang lain. Tidak ada sesuatu apapun yang akan mengganggu kondisi Anda saat itu. Semuanya adalah berdasar kepada konsentrasi. Konsentrasi dan perhatian penuh yang saling bekerja sama. Ketika konsentrasi dan perhatian penuh ini cukup kuat, maka pengetahuan wipasana atau wipasana nyana akan banyak Anda dapatkan. Pengetahuan wipasana atau pengertian atau pengetahuan wipasana nyana ini yang akan membuat Anda ketika pengetahuan wipasana ini muncul di dalam diri Anda, inilah yang disebut sebagai kebijaksanaan. Tonight, I think enough with Dhammadesana to stop here. So may you all be able to try hard to reach the firm mindfulness appamada and can get the benefits. Sadhu. Malam ini Dhammadesana sampai di sini dengan harapan dari saya kepada Anda semua, semoga Anda mampu untuk mencoba dengan sekuat tenaga mencapai perhatian penuh yang kokoh atau appamada dan mampu mendapatkan manfaat dari meditasi vipassana. Sadhu, sadhu, sadhu.